Bab 96 bergolak bagai badai. Walaupun di bagian luarnya sudah sangat berkarat, dia masih bisa merasakan udara dingin yang terkandung di tengah besi yang berkarat itu. Dia pernah kehilangan harta karun seperti ini dan melihat musuh terbesarnya Winnie mengambilnya. Sekarang akhirnya dia juga memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan harta karun dalam besi berkarat ini. Jika berhasil mengambil harta karun dalam besi berkarat itu, semangat tempurku pasti akan bertambah beberapa kali lipat. Jika memiliki harta karun ini sejak awal, mungkin aku tidak akan diserang oleh musuh hingga seperti ini. Memegang besi berkarat di tangannya, dia menggosok besi berkarat itu dengan tangan kanannya berulang kali, tanpa dapat menahan diri. Gilson tersenyum, dan senyuman itu terlihat sedikit kejam. Aku melihat Gilson seperti telah mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Semua orang yang berada dalam ruang VIP merasa bingung, bahkan merasa canggung dengan senyuman kejamnya itu. Gilson, sebenarnya harta karun macam apa yang tersembunyi dalam besi berkarat ini? Tanya Monica yang sudah tidak tahan lagi sambil mengerutkan kening. Benar, saudara Gilson, harta karun macam apa yang tersembunyi dalam besi berkarat ini? Harta karun apa? Tanya Leanne. Sementara ini tidak bisa memberitahu kalian. Setelah kembali sadar, Gilson baru menyadari bahwa dirinya telah kehilangan kendali. Dia segera menyimpan kembali senyuman kejamnya, kembali memasang ekspresi normal. Tuan Leanne, aku akan membeli besi berkarat ini, bagaimana jika aku membayarnya sekarang? Saudara Gilson, harta karun apa yang ada dalam besi berkarat ini? Bisakah beritahu aku? Tanya Leanne. Maaf, sementara ini aku sungguh tidak bisa mengatakannya. Gilson menggelengkan kepala. Melihat ekspresi wajah Gilson yang serius, rasa penasaran dalam hati Leanne semakin besar. Dia sangat penasaran, sesungguhnya besi berkarat apa yang putri dari klan Yahenara serahkan kepadanya untuk dilelang. Jika benar itu adalah harta karun, mengapa Gilson tidak bisa memberitahunya? Apa benar harta karun ini sangat berharga? Gilson takut ada orang yang ingin merebutnya setelah dia mengatakannya. Mungkin begitu, bagaimanapun juga ini adalah lelang. Jika tidak ada orang yang mengetahui nilai besi berkarat ini, Gilson hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 2 triliun untuk membelinya. Jika ada orang yang mengetahui nilai besi berkarat ini dan berusaha merebutnya, maka uang yang akan dia keluarkan bukan hanya 2 triliun saja. Saudara Gilson, aku telah meminta putriku untuk bisa menjual benda ini kepadamu dengan hubungan antara kita. Namun ketika putri dari klan Yahenara menyerahkan besi berkarat ini kepadaku meminta aku untuk berjanji untuk melelangnya dengan harga 10 kali lipat dari harga awal, dan harus dilelang secara terbuka, biarkan semua orang melihatnya. Aku tidak tahu apa maksudnya, namun jika kamu ingin membelinya, mungkin kamu harus membelinya di acara lelang. Dan besi berkarat ini, mohon maaf sebelumnya, aku tidak sanggup memberikan besi berkarat ini kepadamu sebagai hadiah, kamu harus membelinya sendiri. Kata Leanne canggung. Besi berkarat ini harus dilelang secara terbuka. Tanya Gilson. Benar, Leanne menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku sudah mengerti. Gilson menganggukkan kepala. Dia adalah orang yang pintar, dia bisa langsung menebak, putri dari klan Yahenara bersedia untuk mengeluarkan harta karun yang langka seperti ini untuk dilelang. Dia melakukan ini pasti ada kegunaannya, hanya saja orang biasa tidak bisa menebaknya saja. Dalam besi berkarat ini pasti tersembunyi harta karun, dengan latar belakang seperti klan Yahenara, tidak seharusnya dia melelang harta karun seperti ini. Untuk tujuan klan Yahenara melakukan ini, mungkin dia akan mengetahuinya setelah membeli besi berkarat itu. Saudara Gilson, maaf. Leanne meminta maaf dengan wajah penuh rasa bersalah. Tidak apa-apa, aku harus mendapatkan besi berkarat ini. Gilson tersenyum. Ketika tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke besi berkarat itu, kemudian melihat besi berkarat itu, keinginannya untuk mendapatkan besi berkarat itu semakin besar. Besi berkarat ini pasti bisa meningkatkan keterampilan bela dirinya. Dengan adanya besi berkarat ini, dia semakin mendekati tujuannya untuk membalas dendam. Tidak bisa lagi, semakin melihatnya semakin merasa tidak nyaman, dia memutuskan untuk segera keluar dari ruang VIP, berusaha untuk menjauhi besi berkarat itu, berharap agar lelang amal ini dapat segera dimulai. Di luar aula, saat ini sudah banyak tamu VIP yang tiba. Tamu VIP ini adalah salah satu dari 12 Dewa Emas, pimpinan dari seni bela diri Provinsi Haliford yang bernama Rio. Bos besar dari 23 kota di Provinsi Haliford yang bernama John, salah satu 6 iblis yang merupakan bawahan dari pemimpin seni bela diri Black Dart, Sano. Rio mengenakan jubah putih, wajahnya halus dan putih, umur 50 tahunan, dia tampak seperti dewa. John bertubuh pendek, berjanggut, memiliki mata yang tajam, berdiri bersama dengan Sano. Sano bertubuh kurus, tinggi badannya mencapai 1,9 meter, ekspresi wajahnya muram, dadanya dibusungkan tinggi, menatap orang dengan penuh penghinaan.
Di samping Rio, masih ada satu orang pemuda yang berparas tampan, dia mengenakan setelan jas, melihat orang dengan angkuh. Pemuda ini bernama Arifin, merupakan salah satu kakak sepupu dari Fanny. Sejak kecil sudah menjadi murid Rio, dan telah berlatih hingga memiliki seni bela diri yang cukup baik, sekarang sudah menjadi Grandmaster. Dia juga bergabung dalam tim militer, baru berumur 25 tahun, sudah berpangkat perwira menengah. Ketika Gilson baru keluar untuk jalan-jalan, Leanne mendengar ada beberapa tamu VIP yang datang ke lelang amal malam ini, dia segera pergi menyambutnya bersama dengan Fanny. Ketika melihat Rio dan Arifin, matanya penuh dengan kesenangan, mata Fanny juga berbinar, kakak. Fanny, Arifin menatapnya, wajahnya yang serius tadi langsung menunjukkan senyuman. Leanne juga melihat John dan Sano, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Memaksakan diri untuk tersenyum, dia bersikap tak acuh terhadap mereka. Leanne adalah orang yang baik, John dan Sano adalah orang jahat dari kumpulan orang jahat. Sebagai orang yang baik, dia tidak ingin berhubungan dengan orang jahat ini. John, bos besar dari 23 kota di Provinsi Halliford memiliki belasan ribu bawahan dan memiliki kuasa yang sangat besar di Provinsi Halliford. Sano, dia adalah iblis jahat dari seni bela diri Black Dart, dia adalah master tingkat dewa menengah, sementang memiliki seni bela diri yang hebat, selama beberapa tahun ini diam-diam dia telah melakukan banyak hal jahat yang menindas wanita. Di atasnya masih ada satu orang pemimpin dari seni bela diri Black Dart yang menutupi kejahatannya, Hito, seni bela diri orang ini sangat hebat, dia merupakan master tingkat dewa tinggi, katanya sedang melakukan penerobosan, dan akan menjadi master tingkat dewa puncak. Master tingkat dewa puncak merupakan seni bela diri tingkat paling tinggi di dunia ini, jika Hito menjadi master tingkat dewa puncak, maka dia akan menjadi dewa dari para pelatih seni bela diri. Walaupun Leanne tidak menyukai mereka, namun dia juga tidak ingin memprovokasi mereka. Pria sejati mudah diprovokasi, namun penjahat sulit dihadapi. Pemimpin Rio, Arifin, kalian sudah datang. Leanne segera membawa Fanny ke hadapan mereka, Fanny berdiri di samping Arifin dengan ramah. Kemudian, Leanne menyapa John dan Sano dengan tak acuh, Tuan John, Tuan Sano, kalian juga sudah datang. Leanne, putri dari klan Yehenara itu aneh, suasana hatinya sering berubah. Sejak dia mengambil alih sebagai ratu baru dari klan Yehenara, dia bermain dengan kecerdikannya, tahun lalu dia memberikan sepasang piala Kowloon Jade, tahun ini dia memberikan sebuah besi berkarat, kemudian meminta kamu harus melelangnya dengan harga 2 triliun. Leanne, acara lelang amal yang kamu adakan ini semakin lama semakin baik, sudah melampaui pasar gelap di ibu kota provinsi kita. Aku dan Sano sangat tertarik dengan besi berkarat dalam acara lelang amal kamu ini, bisakah kamu menunjukkan besi berkarat itu kepada kami? John segera memeluk Leanne, menatapnya sambil tersenyum. Sano melipat tangannya, membusungkan dadanya, matanya melihat lampu gantung di atas aula, dia bahkan malas melihat Leanne. Tuan John, mungkin aku tidak bisa menunjukkan besi berkarat kepadamu sekarang. Leanne menatap Gilson secara diam-diam, melihat bahwa Gilson sedang mendengarkan mereka, hatinya terasa dingin. Sebagai bos besar dari 23 kota dari Provinsi Halliford, John memiliki kekuasaan yang sangat besar di Provinsi Halliford, takutnya sudah ada mata-mata John di sisinya, jika tidak bagaimana dia bisa mengetahui masalah dia telah menerima besi berkarat dari Turmalin. Hal ini membuat dia merasa sedikit marah, namun dia masih menahan amarahnya dan berkata, aku sudah berjanji pada Turmalin untuk melelangkannya secara terbuka. Harta karun ini harus dilihat oleh semua orang, jika tidak maka akulah yang tidak memenuhi janjiku padanya, dia akan marah. Leanne, bahkan kamu tidak memberi wajah untuk Kak Sano, kata John sambil tersenyum dingin. Bukan tidak ingin memberi, namun tidak bisa memberikannya, kata Leanne tegas. Apa? Tatapan Sano mulai berubah, langsung mengeluarkan asap hitam yang tebal, menatap Leanne dengan galak. Tiba-tiba, sebuah lapisan pelindung mengelilingi Leanne, membentuk sebuah lapisan pelindung yang berbentuk bulat, asap hitam Sano langsung ditahan di luar lapisan pelindung itu. Sebuah bayangan muncul di hadapan Leanne yang berkata kepada Sano sambil tersenyum, adik Sano, setelah tidak bertemu selama setengah tahun, kenapa masih begitu emosian? Jika suasana hatimu tidak baik, ingin mencari orang untuk bertempur, bagaimana jika bertempur denganku saja? Kak Sano, master tingkat dewa tinggi, ternyata Rio sudah menjadi master tingkat dewa tinggi. Ekspresi wajah John sedikit berubah, dia berkata sambil menatap Sano dengan takut. Sano dan Rio, satu jahat, satu baik, mereka adalah ahli bela diri yang terkenal di kota Gambir. Di atas Rio ada pemimpin seni bela diri, di atas Sano ada pemimpin seni bela diri Black Dart, sebelumnya merek memiliki kemampuan yang tidak berbeda jauh, yaitu master tingkat dewa menengah. Melihat bahwa sekarang ternyata Rio sudah mencapai master tingkat dewa tinggi, seketika itu juga Sano terkejut, pelatih bela diri mudah ditemukan, namun pelatih bela diri tingkat Grandmaster sulit untuk ditemukan.
Peluang menemukan Grandmaster adalah satu dari antara puluhan ribu orang, peluang untuk menemukan Master tingkat Dewa Tinggi adalah satu dari antara ratusan juta orang. Sejak kamu berumur 13 tahun sudah mencapai Master tingkat Dewa Menengah, kemudian kemampuan seni bela dirimu tidak mengalami kemajuan. Semua orang mengira bakatmu hanya berhenti di Master tingkat Dewa Menengah saja, tidak disangka kamu sudah berumur lebih dari 50 tahun juga masih bisa mencapai Master tingkat Dewa Tinggi. Terus, Rio tersenyum. Dasar orang tua, kamu dan aku memiliki kemampuan bela diri yang tidak berbeda jauh, pengalaman tempurku lebih kuat darimu, aku tidak takut kamu sama sekali. Namun sekarang kamu memiliki kekuatan yang pelindung yang lebih hebat dariku, kemampuan pertahananmu lebih hebat beberapa kali lipat dari punyaku, hari ini aku tidak akan berurusan denganmu dulu. Sano melototi kedua mata Rio, kemudian melihat Leon dengan dingin dan berkata kepada John, kita pergi. Baik, John segera membawa bawahannya dan Sano ke samping, hanya menunggu lelang amal dimulai. Guruku adalah pemimpin seni bela diri Provinsi Haliford, salah satu dari 12 Dewa Emas, spesialis yang khusus ditunjuk khusus oleh tim militer, sebutannya adalah Rio si pendekar nomor satu dari utara yang tiada duanya. Teriak seorang pemuda berpakaian putih yang berumur sekitar 16 atau 17 tahun dari samping Rio. Tepuk tangan. Murid-murid yang dibawa oleh Rio langsung meminta semua orang untuk bertepuk tangan. Karena didorong oleh para murid Rio, dan aura Rio yang tidak biasa, seketika itu semua pria tampan dan wanita cantik dalam ruangan segera bertepuk tangan. Rio hanya tersenyum sambil melihat semua orang bertepuk tangan. Setelah beberapa menit kemudian, dia baru mengangkat tangan dan menghentikannya, sungguh malu, semua orang begitu memujiku, saya tidak berani berkata apa-apa. Apa-apa, saya bisa mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin seni bela diri Provinsi Haliford hanya karena dipercaya semua orang. Dan saya bisa memiliki kekuatan tingkat dewa, maka demi memaksimalkan kejayaan ini untuk semua orang. Saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang, saya akan berdedikasi untuk keamanan negara bagian utara. Tadi saya membantu pemimpin Leon juga hanya membantu hal kecil. Bukan apa-apa, kiranya semua orang bisa menghentikan tepuk tangan. Saya dan keluarga Han adalah teman, membantu pemimpin Leon juga tidak termasuk hal yang sangat besar. Guru, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana mungkin hal ini adalah hal kecil, jika terjadi sesuatu, perekonomian seluruh kota Gambir juga akan merasakan dampaknya. Yang Anda lakukan adalah hal besar, Anda adalah kesatria hebat. Terima kasih guru karena telah menolong Tuan Leon. Teriak murid berbaju putih. Bukan apa-apa, bukan apa-apa, kata Rio sambil tersenyum. Pemimpin Rio, silahkan pindah ke ruang VIP, ada hadiah yang ingin aku berikan. Awalnya Leon juga mengira ini adalah hal kecil, namun diam-diam dia mengingat bantuan Rio dalam hatinya. Sekarang pria berbaju putih itu terus berteriak, dia merasa tidak enak dengan apa yang dikatakan pria berbaju putih itu, jika hari ini tidak memberikan dia hadiah senilai miliaran rupiah, sungguh tidak berterima kasih akan budi baik Rio. Tidak bisa, keponakan Leon, aku hanya menolong nyawamu saja, ini bukan apa-apa. Jika ingin berterima kasih kepadaku, kita bicarakan lagi ketika lelang amal malam ini. Rio segera mengundurkan diri. Baik, nanti aku akan membeli benda yang kamu inginkan. Leon mengatakannya sambil menggertakkan gigi. Nanti kita bahas, nanti kita bahas. Rio berpura-pura merasa malu sambil menolak Leon. Baik, tunggu setelah kamu telah menginginkan harta karun itu baru bicarakan. Leon menganggukkan kepala. Ketika Rio dan Leon berbicara, Navier sudah keluar dari ruang VIP. Dia mengikuti Jilson, tentu saja Jilson pergi kemana dia juga pergi kemana. Dia adalah anak perempuan dari Teddy yang merupakan salah satu dari 12 Dewa Emas, dia juga mengenal Rio. Melihat Rio dan Leon seperti ini, dia mencubit Jilson dengan ringan dan berkata kepada, Kak, orang tua yang bernama Rio ini sungguh tidak tahu malu, masih sama seperti dulu, selalu mencari orang untuk dimanjakan, asal membuat sesuatu hal yang kecil, dia segera memamerkannya di televisi. Hehe, kemampuan promosinya nomor 1 di dunia. Jilson juga tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Sebagai penerus keluarga Lu dari kota Gangnam, tentu saja dia mengenal Rio, namun 7 tahun telah berlalu, mungkin Rio juga sudah tidak mengenalnya. Kelihatannya, John dan Sano datang untuk harta karun dari klan Yehenara. Ternyata sebuah harta karun bisa menarik kedatangan dua master. Lelang amal kali ini akan bergolak bagai badai. Bab 97 Bagaimana kabarmu? Oh iya, Kak, sepertinya tadi kakek Rio dan Sano ingin memperebutkan besi rongsokan Leon itu, harga besi rongsokan itu tidak murah, harga awalnya saja sudah mencapai 200 miliar, kamu punya uang untuk membelinya. Tiba-tiba Navier teringat akan sesuatu, kemudian melihat kepada Jilson dengan tidak percaya dan bertanya.
Sebelumnya dia ingin membunuh Jilsen, namun ketika tiba di rumah Jilsen, melihat istri Jilsen yang saleh dan anak perempuannya yang patuh, dan melihat Jilsen dan Monica yang hanya memiliki rumah seluas 150 meter kuadrat, hatinya terasa sakit, merasa beberapa tahun ini Jilsen sangat kasihan, hidup dengan sangat kasihan. Jika dia menjadi kepala keluarga Lu, dia pasti akan memberi Jilsen 2 triliun, agar Jilsen bisa hidup dengan baik. Namun malam ini setelah dia datang ke lelang amal bersama dengan Jilsen, dia melihat bahwa Jilsen bisa membuat para orang kaya di kota Gambir menyambut kedatangannya, dan membuka mulut untuk membeli besi rongsokan orang kaya di kota Gambir. Dia segera curiga dengan identitas Jilsen. Bukankah dia sangat miskin? Kenapa bisa membeli besi rongsokan seharga 2 triliun? Jilsen tahu Navier menganggap dirinya sebagai seorang pecundang, sebelumnya dia masih merasa sedih karena mengasihaninya, dia langsung memasang ekspresi wajah tidak berdaya, Navier, sesungguhnya aku memiliki 2 triliun, aku sanggup membeli besi berkarat lean itu. Apa? Kamu memiliki 2 triliun? Mata Navier membelalak karena terkejut. Benar, aku punya 2 triliun. Jilsen menganggukkan kepala. Oh, Navier seperti bisa mengerti. Dia menatap Jilsen yang ada di sampingnya, secara perlahan dia mengerti. Sebagian besar master seni bela diri punya uang, di China ada 12 dewa emas, mereka memiliki kemampuan yang paling tinggi dan reputasi yang sangat besar, hampir semua dari mereka memiliki harta sebanyak belasan triliun. Jilsen adalah anak dari pimpinan perusahaan keluarga Li. Perusahaan keluarga Li merupakan salah satu dari 10 perusahaan besar di China, klan mereka memiliki harta sebanyak puluhan miliar. Dia juga merupakan salah satu penerus dari 4 keluarga besar Wulin. 4 keluarga besar Wulin memiliki kekayaan yang melebihi 12 dewa emas. 4 keluarga besar Wulin ini terbagi menjadi keluarga Zhu yang mengoperasikan pembuatan emas, perak, perhiasan dan bank, keluarga Lin yang mengoperasikan pembuatan senjata, perangkat keras dan peralatan rumah tangga, keluarga Lu yang mengoperasikan pembuatan obat-obatan serta rumah sakit, dan keluarga Murong yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Mereka selalu tinggal di gunung. Dan tidak ada seni bela diri yang tidak bisa mereka dihadapi. Jika Jilsen menjadi pemimpin keluarga Li atau tuan muda keluarga Lu, setidaknya dia memiliki belasan triliun, namun sekarang dia hanya memiliki 2 triliun, bagi Navier itu sangatlah miskin. Masih saja sangat kasihan. Navier menghela nafas dalam hati. Kastil Tang memiliki aset sekitar 34 triliun, merupakan kalangan menengah ke atas di antara 12 dewa emas. Dia berpikir dalam hatinya, ketika Jilsen ingin membeli besi rongsokan itu, jika uangnya tidak cukup, dia akan membantunya. Dia sebagai nona besar dari Kastil Tang, merupakan putri tunggal yang dimanjakan ayahnya, dia memiliki uang sebanyak 2 triliun. Bukankah itu adalah Fendi? Pada saat ini, terdengar beberapa seruan dari kejauhan. Navier dan Jilsen melihat ke arah suara seruan berasal, hanya melihat 3 orang perempuan asing yang melihat Jilsen dengan terkejut. Salah satu perempuan itu terlihat agak akrab, dia tidak bisa mengingat siapa perempuan itu. Melihat ketiga perempuan itu, Beatrice langsung berjalan ke sana. Beatrice, sungguh kebetulan, kamu juga datang untuk bekerja paruh waktu. Melihat Beatrice, ketiga perempuan itu langsung memanggilnya. Jennifer, kenapa kamu datang ke sini? Beatrice terkejut. Dia adalah Jennifer, sahabat baik Beatrice. Beberapa hari yang lalu ketika Jilsen keluar dari Biro Perindustrian dan Perdagangan beberapa hari yang lalu, dia ditarik oleh Beatrice dengan sebuah gerobak kecil. Saat itu di sisi Beatrice ada seorang perempuan yang menemaninya. Perempuan ini adalah perempuan yang ada di sisi Beatrice. Dia sama seperti Beatrice, mereka adalah teman sekolahnya Fendi. Hanya saja Fendi dan Beatrice memiliki hubungan yang paling baik. Jennifer terus memandang rendah Fendi. Saat ini acara lelang amal yang diadakan di kota Gambir. Demi acara lelang amal ini berjalan lancar, Lean meminta bawahannya untuk mencari banyak wanita muda dan cantik untuk menjadi pelayan, khusus berkeliling sambil membawa anggur merah agar para tamu bisa mendapatkan anggur merah dengan mudah. Jennifer dan 2 perempuan yang ada di sampingnya adalah pelayan di acara lelang amal hari ini, karena mereka tinggi dan cantik, cuma termasuk murid magang. Malam ini masing-masing dari mereka bisa mendapatkan upah sebesar 6 juta. Ketika Jennifer dan Beatrice menjelaskan identitas mereka hari ini, Jennifer melihat Beatrice dengan terkejut dan bertanya, Beatrice, kenapa kamu dan Fendi bisa ada di sini? Apakah kalian juga datang untuk menjadi pelayan? Panjang ceritanya. Beatrice menghela nafas. Dia menyadari bahwa Jilsen yang ada di sampingnya adalah Fendi yang palsu. Dia adalah murid dari sebuah keluarga dan juga merupakan anak orang kaya. Dia juga memiliki seni bela diri yang tinggi. Fendi yang sesungguhnya sudah tidak tahu kemana. Dan hal yang membuat dia tidak mengerti adalah, jika Jilsen sangat hebat, kenapa dia menyamar menjadi Fendi? Beatrice, malam ini Denny juga datang.
Kamu beritahu Fendi untuk hati-hati, seharusnya kamu juga tahu hubungan Fendi dan Denny, dia dan Fendi adalah teman sekolah sejak kecil, terus menindas Fendi hingga lulus SMA. Tahun ini keluarganya mendapatkan banyak keuntungan dari jual beli rumah, mereka bisa mendapatkan belasan miliar tiap tahunnya. Tadi dia membeli mobil Porsche baru lagi, ketika kita reuni, dia sangat hebat. Jika dia melihat Fendi, bukankah dia akan menindas Fendi? Cepat kamu suruh Fendi untuk bersembunyi, akan gawat jika Denny menemukannya. Kata Jennifer. Takutnya dialah yang akan ditindas habis-habisan oleh Fendi. Beatrice merasa lelah batin, dia menghela nafas ringan. Dia adalah teman terakhir yang datang ke sisi Gilson, dia tidak tahu banyak tentang Gilson. Dia menyadari semakin dia mengenal identitas Gilson, maka dia semakin terjerumus dalam air ini. Baginya kemampuan Gilson bagaikan lautan yang luas. Perempuan biasa yang kamu kenal lumayan banyak juga, kata Navier sambil melihat beberapa perempuan yang berparas biasa itu dengan dingin. Aku tidak mengenal mereka, merekalah yang mengenalku. Gilson menghela nafas, juga merasa lelah batin. Dia sudah menerima 2 teman Fendi, namun ada banyak orang yang mengenal Fendi. Oh iya, aku ingin mengenalkan seorang pahlawan muda kepadamu, kata Leon tiba-tiba setelah dia dan Rio berbincang untuk sementara waktu. Oh, Rio sedikit tercengang. Gilson, master tingkat dewa. Tokoh yang belakangan ini terkenal di kota Gambir, dalam satu hari satu malam dia berhasil menangkap 13 orang kriminal yang dicari polisi, dan dia mengalahkan preman Yongki dengan 1 jari. Dia adalah orang yang ayahku pilih, sekarang sudah menjadi spesialis di tim militer, menikmati fasilitas perwira pertama. Pemimpin Rio, masih berharap kamu bisa mengajarinya lebih banyak. Kedua mata Leon langsung berbinar, melihat ke arah Gilson. Sangat cepat, Gilson dan Rio saling bertatapan satu sama lain. Dia memang orang muda, namun perkataan terakhir Leon membuatnya merasa tidak senang. Apa maksudnya dengan meminta Rio untuk mengajariku? Rio memiliki persyaratan yang cukup. Dari sisi muda, Rio memang lebih besar sedikit darinya, juga lebih awal masuk ke dalam masyarakat darinya, merupakan senior dari dunia persilatan. Namun jika dari sisi seni bela diri, sesungguhnya dia jauh lebih tinggi dari Rio. Dapat terlihat, sekarang Rio baru mencapai master tingkat dewa tinggi, seharusnya sudah lama menerobosnya. Dan ketika dia di luar negeri, 1 tahun yang lalu dia sudah mencapai master tingkat dewa tinggi, sudah menjadi seorang master. Jika dari sisi pengalaman hidup, pengalaman bertempur, pemahaman seni bela diri, Rio ini memang memiliki hak untuk mengajarinya. Sekarang dia hanya sedang terluka, maka dari itu dia masih master tingkat dewa rendah. Tunggu setelah dia kembali ke master tingkat tinggi, Rio mungkin tidak bisa menahan 10 serangannya. Dia berharap Rio jangan mengajarinya, jika tidak hatinya pasti akan sangat kacau. Rio meliriknya, tiba-tiba memicingkan matanya dan berkata, keponakan Leon, bakat junior ini lumayan juga, seharusnya tidak memerlukan aku untuk mengajarinya lagi. Tingkat kemampuan seni bela dirinya sangat mudah maju, cara paling cepat tidak lain dari pertempuran yang sesungguhnya, kemudian memakan obat, ketiga adalah berlatih keras. Gurulah yang mengajari, namun prakteknya masih bergantung pada diri sendiri. Pemuda ini sudah mencapai master tingkat dewa pada umur semuda ini, pasti memiliki pemahaman yang luar biasa akan seni bela diri. Dia berpikir dalam hati, aku sebagai master tingkat dewa tinggi, sampai sekarang memiliki ratusan orang murid, setiap tahun menerima upah sebanyak 2 triliun, dan orang yang memiliki kemampuan yang paling baik juga hanya Arifin seorang, bukan aku tidak bisa mengajar orang, namun aku malas mengajari mereka. Dan jika aku mengajari mereka hingga menjadi master bela diri, kelak bagaimana aku menerima upah mengajar lagi? Ingin meminta aku untuk mengajarimu seni bela diri, jika tidak ada beberapa triliun, maka bermimpilah. Mendengar perkataan Leon, Fanny juga merasa agak canggung. Dalam hati dia berpikir Gilson adalah prajurit dari luar negeri, kemampuannya pasti di atas Rio. Jika Rio benar-benar mengajar Gilson seni bela diri, pasti akan terlihat sangat canggung. Ayahnya masih tidak mengetahui kemampuan Gilson, dia akan membicarakan hal ini dengan ayahnya ketika ada waktu nanti. Master tingkat dewa. Sebaliknya Arifin terlihat tertarik, melihat Gilson dengan tatapan dingin. Arifin, kamu boleh belajar dari Gilson. Melihat Rio menolak untuk mengajari Gilson seni bela diri, Leon juga merasa agak canggung, dia langsung mengubah topik pembicaraan. Hehe, tiba-tiba, mata Arifin memancarkan kelembutan. Arifin melihat dalam diam, Gilson sedikit tercengang. Sudah sangat merindukanmu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Arifin yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit berjalan ke arah Gilson sambil tersenyum, pada saat yang bersamaan mengulurkan tangan kanannya dengan sopan. Dia adalah Arifin Han, Tuan Muda Arifin,
aku pernah bertemu dengannya, dulu dia sangat terkenal di kota Gambir. Jennifer masih berdiri dan berbincang dengan Beatrice, melihat Arifin yang berjalan ke arah Gilson, tiba-tiba dia berteriak. Arifin Han, Tuan Muda Arifin, ayahnya adalah orang yang akan segera menjadi wakil gubernur. Ethan, Chris, Yoni dan Lisa juga terkejut hingga berteriak. Arifin, ini adalah pria pemain di antara para pria pemain. Mereka takut Fanny bukan hanya karena Fanny memiliki ayah yang kaya raya, namun juga karena Fanny memiliki sekumpulan sanak saudara yang memiliki kuasa. Jika Gilson bisa berhubungan baik dengan Arifin, maka kelak mereka tidak ada alasan untuk memandang rendah Gilson lagi. Melihat pemandangan seperti ini, kakak tertua dan kakak kedua dari keluarga Suan juga terlihat kaget. Kakak tertua dari keluarga Suan mengepalkan tangannya dengan tidak rela. Kita kenal. Melihat Arifin berjalan mendekat dengan langkah besar, Gilson langsung mengeluarkan buku harian Fendi dari tubuhnya dan membukanya. Bagaimana Fendi bisa mengenal Arifin? Dia tidak melihatnya dalam buku harian Fendi. Ketika Arifin semakin mendekati Gilson, Gilson masih belum menemukan informasi mengenai Arifin dalam buku harian Fendi. Dia berpikir dalam hati untuk menjabat tangannya terlebih dahulu baru lihat lagi, jangan sampai ketahuan. Kemudian, ketika dia akan segera mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya, tiba-tiba Arifin berjalan melewatinya dan menggenggam tangan Monica yang berdiri di belakangnya dengan lembut. Monica, bagaimana kabarmu? Tatapan Arifin sangat kompleks, dia bertanya Monica dengan serius. Kabarku baik. Monica melihat orang di depannya telah mengulurkan tangan dan Gilson yang tercengang, dia berusaha menahan diri untuk tidak tersenyum. Siap, Gilson masih mempertahankan gerakan berjabat tangan dengan Arifin. Pria tampan dan wanita cantik yang ada dalam aula sedang melihat dia, dalam hati dia mengumpat. Bab 98 akhirnya kamu tertangkap olehku. Terlalu memalukan. Saat Gilson Lee membeku sejenak, dia langsung menarik kembali tangan kanannya yang dikeluarkan, dan dia menyekanya dengan jas yang dia kenakan. Dia melihat semua orang yang di aula tengah melihat dirinya, wajahnya yang putih perlahan memerah. Arifin Han sama sekali tidak melihatnya, saat itu matanya hanya menuju kepada Monica, pelan-pelan menggenggam tangan putih kanannya Monica, dia dengan serius melihat ke arah Monica dan berkata sudah 3 bulan tidak berjumpa, kamu kurusan. Aku baik-baik saja, mata dingin Monica menatap Gilson Lee yang berada di hadapannya, perlahan muncul sebuah senyuman di wajahnya. Lelah karena membawa Angel kah? Aku bisa membantumu. Arifin Han menyukai Monica, saat dia melihat Monica, nada bicaranya yang keluar tidak bisa menggambarkan kedalaman cintanya. Angel sangat nurut, dia tidak pernah membuatku lelah, Monica sedikit tersenyum. Kalau begitu pasti karena kantor polisi terlalu sibuk. Monica, aku tahu kamu suka menjadi polisi, tapi kamu tetap saja seorang perempuan. Pekerjaan menjadi polisi sangat bahaya, dan sangat menyusahkan, tidak cocok denganmu. Seharusnya kamu mencari seorang pria yang pantas untukmu, biar dia yang merawatmu. Arifin Han dengan tulus mengatakannya. Hah, Monica tersenyum dengan canggung karena ditatap dengan tulus oleh Arifin Han. Dia sudah memiliki lelaki di sampingnya. Tiba-tiba, Gilson Lee dengan pelan melepaskan jabatan tangan Arifin Han dengan Monica, badannya berputar, langsung menggenggam tangan putih Monica yang dingin, lalu berdiri di samping Monica dan menatap Arifin Han dengan tatapan yang dingin. Dia sudah tahu, Arifin Han adalah kakaknya Fanny, sedangkan Fanny adalah teman baiknya Monica, tentu saja hubungan Arifin Han dengan Monica sangat baik. Sebagai suaminya Monica, dia setuju jika Monica berteman, dan setuju jika Monica dengan sopan berjabat tangan dengan orang lain. Tapi Arifin Han meremehkanku, dia tidak menganggap diriku ada, dan terang-terangan menggoda istriku, ini yang membuatku tidak suka. Dengan kesal aku langsung memulai acara lelang malam ini, dan aku langsung mendapatkan besi berkarat itu dengan harga 200 miliar, membuktikan kemampuanku agar semua orang tahu, di sini akulah laki-laki yang paling kaya. Monica adalah milikku, siapapun tidak boleh merebut dirinya. Siapa kamu? Melihat Gilson Lee yang tiba-tiba muncul, dari mata Arifin Han langsung terlihat ketidaksukaan dia. Arifin Han, murid dari Tuan Ryu di perguruan Wulin bagian Provinsi Haliford, cucu dari Komandan William Han, dan ayahnya adalah wali kota di provinsi ini, kerja keras selama ini, kinerja yang sangat baik, tidak sampai 1-2 tahun, akan dinaikkan pangkatnya menjadi wakil gubernur, sampai sekarang memiliki kekuasaan yang sangat penting di provinsi ini. Acara lelang malam ini, dia adalah generasi muda yang terbaik. Di sini, dia selalu menyebut dirinya adalah orang nomor 2, tidak ada orang yang berani menyebutnya nomor 1. Melihat Gilson Lee masih menggenggam tangannya Monica, hatinya tertegun, wajahnya perlahan memucat. Monica rupanya sudah memiliki kekasih.
Wajah putih kecil pria ini ada kemampuan dan pengetahuan apa, rupanya berani merebut Monica yang sedang dikejar olehnya. Aku adalah suaminya. Jilson Lee sedikit tersenyum, kedua matanya melihat Arifin Han dengan jelas. Apa? Mendengar ucapan Jilson Lee, Arifin Han seketika bergetar lagi. Dia terkejut dan melihat Monica lagi. Monica, rupanya sudah memiliki suami. Benar, kami sudah menikah setengah tahun, hubungan kami sama seperti pasangan suami istri yang lainnya. Kamu adalah teman Monica, aku tidak keberatan jika Monica berteman. Hanya jika kamu mengejar Monica, sepertinya itu tidak akan terwujud. Karena, kami bersiap akan memiliki anak kedua, dan memberikan Angel seorang adik laki-laki. Satu tangan Jilson Lee menggenggam Monica, dan satunya lagi menggenggam Angel. Apa? Mata Arifin Han langsung terbelalak. Jilson Lee sudah memutuskan, malam ini tidak peduli mengeluarkan seberapa banyak, harus mendapatkan turmalin dan memberikan kepada Lean besi berkarat yang dilelang. Dia yang melihat besi berkarat di ruang VIP merasa sangat sedih, dan berjalan keluar untuk menghabiskan waktu, berharap acara lelang dapat segera dimulai. Monica, Angel, Beatrice, Tommy dan Leo semua dibawa oleh dirinya, jika dia tidak berada di ruang VIP semuanya akan merasa bosan, dan dimulai oleh Jilson Lee yang keluar terlebih dahulu, barulah mereka mengikuti. Sekarang semuanya sudah berada di aula, saat Jilson Lee mengatakan hubungannya dengan Monica, tidak sedikit orang yang tidak mengetahui hubungannya dengan Monica merasa terkejut. Chris Chen, Lisa dan Yoni melihat Jilson Lee dan Arifin Han sedang bertarung rasa cemburu, hati mereka merasa lebih tertegun. Tapi malam ini Arifin Han adalah pemuda yang paling teratas, apakah Jilson Lee bisa mengalahkan dia? Tiga teman sekolah Beatrice, Jennifer dan dua wanita lainnya melihat kejadian ini pun mata mereka terbelalak terkejut, apakah Fendi sudah gila, beraninya bertarung dengan Arifin Han. Dan wanita di sampingnya memang sangat cantik, orang seperti dia bisa mendapatkan wanita secantik ini. Fendi, kamu jangan banyak bicara. Jilson Lee yang tadi menggenggam tangan Monica, tidak bisa menahan pelan-pelan melepaskan tangannya, dan merangkulkan tangannya di pinggang Monica. Hubungan dia dengan Jilson Lee hanya keluarganya, Fanny dan Beatrice yang tahu. Dia tidak marah ketika Monica sengaja menyembunyikan fakta hubungannya, alasan pertama karena Monica takut malu. Usianya lebih muda dibanding Monica 2 tahun, dan alasan kedua karena Monica tidak ingin orang tahu, jika dia menikah dengan lelaki yang lebih kecil darinya 2 tahun. Sedangkan sekarang semakin banyak orang tahu hubungannya dengan Jilson Lee, dia sudah tidak peduli menyembunyikan hubungan mereka lagi. Dia tidak pernah merendahkan Jilson Lee, dia bukannya merendahkan keadaan keluarga Jilson Lee, dia hanya merendahkan sifat rendah dirinya Jilson Lee. Sekarang Jilson Lee perlahan berubah menjadi lebih baik, hatinya sudah bisa menerima Jilson Lee. Hanya ada satu penyesalan, dia menikahi pria yang lebih muda 2 tahun darinya. Dia juga tidak keberatan Jilson Lee dengan Arifin Han menyebutkan hubungan mereka, hanya malam ini banyak tamu penting yang berkumpul di sini, dia tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Sedangkan Jilson Lee cemburu karenanya, ini membuat hatinya merasa sangat senang. Dia hanya merasa wajahnya sedikit memerah, Monica dengan kuat menahan rasa canggungnya karena dilihat oleh semua orang, dan berkata kepada Arifin Han yang memucat, Fendi memang suamiku, aku telah menikah dengannya. Masalah ini awalnya aku tidak ingin orang tahu, makanya menyembunyikan masalah ini darimu, maaf. Aku hanya menganggapmu sebagai temanku, aku harap kita akan tetap menjadi teman. Kamu latihan di provinsi pasti sangat lelah bukan? Makanya kamu pulang untuk beristirahat, kami pergi dulu. Arifin Han masih terbengong melihat Monica, di hatinya masih sangat terkejut, melihat Monica mengatakan hal seperti itu. Kita pergi. Monica mengerutkan alis melirik ke Jilson Lee sejenak, dengan pasrah berkata dengan Jilson Lee. Baik, Jilson Lee tersenyum. Segera, Jilson Lee dan Monica membawa Angel pergi ke arah lain. Leo dan Tommy berdampingan berdiri di sudut bar, Leo memegang sebuah rokok, dengan dingin melihat Arifin Han yang pucat. Hatinya berpikir jika orang ini berani mengandalkan keluarganya, dia tidak keberatan untuk memberinya pelajaran di bar ini, biar dia di bar ini malu. Sebaliknya Tommy tidak khawatir jika Arifin Han akan melakukan apa pada Jilson Lee saat ini sudah menjadi idola di hatinya. Dia membalikkan kepalanya dan melihat ada sebuah deset, berpikir sejenak lalu mengambil deset dan memasukkannya dalam mulut. Karena Jilson Lee dan Monica sudah pergi, semuanya melihat Arifin Han sejenak, melihat dia dengan Jilson Lee tidak terjadi bentrok maka mereka berhenti melihat. Hanya Jennifer dan dua wanita lainnya yang berdiri di sebelah Beatrice masih terus bergosip, mereka berbisik, Fendi sekarang sudah menjadi berandal, beraninya bentrok dengan Tuan Muda Han, dia tidak takut jika Tuan Han melakukan sesuatu padanya. Saat sekolah, Fendi adalah siswa sekolah kami yang terkenal sebagai orang yang sering dibuli, sehingga sering diganggu oleh Danny Han.
Tidak tahu dia sekarang dia sudah bermasalah dengan Tuan Han, tidak tahu apakah Tuan Han ke depannya akan mempersulitnya. Beatrice, sebenarnya ada apa dengan Gilson Lee? Kenapa dia seperti penjahat? Dia terlihat sangat sombong. Jennifer bertanya pada Beatrice dengan terkejut. Fendi, ada apa dengannya aku juga tidak jelas. Mengenai kemampuan dia yang sekarang, nanti saat acara lelang dimulai kalian akan tahu. Wajah Beatrice cemberut. Acara lelang. Memangnya dia datang untuk mengikuti acara lelang? Beatrice, kamu jangan bercanda, aku dengar acara lelang malam ini akan melelang banyak barang antik, setiap barang antik saja bernilai 1 miliar lebih, ada yang bahkan dijual 10 miliar lebih, memangnya dia sanggup membelinya? Jennifer langsung tertawa. Beatrice, Denny Han datang. Tiba-tiba, seorang wanita menunjuk ke pintu aula, dengan tergagap dan ketakutan berkata. Beatrice langsung melihat ke arah bar, dia rupanya melihat Denny Han yang dulu sering membuli Gilson Lee. Saat itu Denny Han mengenakan jas yang gagah, dan ada seorang wanita cantik berdiri di sebelahnya. Di samping wanita itu berdiri beberapa pengawal, penampilannya sangat anggun. Seorang nona muda yang sangat terkenal di provinsi, satu level dengan Arifin Han. Saat Denny Han menyalakan seputung rokok, saat dia menggunakan tangannya dengan pelan mengelus rambut pendeknya, pas dia melihat Gilson Lee yang sedang berdiri dan mengobrol dengan Monica sambil tersenyum, matanya langsung berbinar. Bukankah itu Fendi orang yang dulu di sekolah paling sering aku bully? Akhirnya kamu tertangkap olehku. Melihat Gilson Lee, lidah Denny Han dengan pelan menjilat bibirnya, di wajahnya terlihat senyum yang sangat menakutkan. Bab 99 akan ada hal menarik yang terjadi. Denny Han adalah teman sekolah Fendi, dan juga orang yang paling sering membuli Fendi saat masih sekolah. Hal yang membuat Fendi menjadi pengecut, dia benci dunia sangat tidak adil dengannya, dia benci karena semua orang mengucilkannya. Saat dia kabur dari rumah, di buku hariannya sering mengatakan kejahatan Monica dan Angel, mengatakan kejahatan Tommy dan Beatrice, dan juga ingin meniduri Beatrice. Tapi Denny Han, di buku hariannya hanya bertuliskan. Dia takut dengan Denny Han, rasa takutnya dia pada Denny Han bahkan tidak berani dia tuliskan. Jika suatu hari buku hariannya hilang, dan jatuh di tangan Denny Han, dan semua kata-kata jahatnya ketahuan oleh Denny Han. Fendi yang sebenarnya memang begitu pengecut. Sekarang Denny Han telah datang, Beatrice, Jennifer dan dua wanita lainnya semuanya tahu dendam Fendi dengan Denny Han. Jennifer dan dua wanita lainnya tidak bisa menahan untuk mewakilkan Fendi meneteskan keringat, di hati Beatrice saat itu merasa aneh. Fendi yang sebenarnya telah menghilang, sekarang pengganti Fendi yang sekarang adalah Gilson Lee. Gilson Lee yang sebenarnya sangat kuat dan sombong, dan sangat kejam, jika Denny Han berani mengganggu Gilson Lee, pasti akan mati dengan sangat mengerikan bukan? Di sana, Gilson Lee sedang berbicara dengan Monica. Dia tidak tahu jika Denny Han berencana untuk mengganggunya, dia sama sekali tidak mengenal siapa itu Denny Han, hanya pernah mendengar nama ini, dan tahu ada seorang lelaki yang sering mengganggu Fendi. Istriku, walaupun aku bukan lelaki sejati, tapi aku akan melindungimu dengan sangat baik. Lagi pula kamu adalah istriku, bukankah kamu harus menjaga sikapmu seperti istri, jangan terlalu banyak mengenal laki-laki. Dia membakar sebatang rokok, wajah Gilson Lee menjadi sangat malang, tubuhnya ia sandarkan di tembok melihat Monica. Fendi, kamu langsung ngomong saja yang sebenarnya. Monica sedikit mengerutkan alisnya, matanya menunjukkan tidak senang. Namaku Gilson Lee. Gilson Lee sedikit menutup matanya, melihat Monica dengan senyum yang jahat, tidak apa-apa, hanya melihat Arifin Han menggenggam tanganmu, hatiku tidak senang saja. Katakan, berapa banyak sudah pria yang menggenggam tanganmu? Banyak sekali. Monica berkata. Apa? Banyak sekali. Pandangan Gilson Lee langsung berubah, hatinya dipenuhi rasa cemburu. Aku adalah polisi, saat menjalankan tugas pasti akan bersentuhan dengan pelaku. Aku sudah menangkap puluhan pencopet, puluhan pencabul, preman jahat lebih tidak bisa dihitung, laki-laki yang bersentuhan denganku sudah banyak sekali. Hati Monica tidak senang. Hatinya berpikir Gilson Lee menganggap dirinya siapa, kenapa mulai mengatur dirinya. Berhenti saja. Gilson Lee langsung menggenggam tangan kecil Monica. Apa yang kamu lakukan? Mata Monica terkejut. Aku akan merawatmu, aku tidak mengizinkan kamu menjadi polisi lagi. Gilson Lee melihatnya dengan serius. Aku tidak perlu kamu rawat. Monica berusaha melepaskan genggaman tangan Gilson Lee, saat digenggam dengan erat oleh Gilson Lee, dia tidak dapat melepaskan genggamannya. Dia melihat sekitar, tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Dia tidak menyangka Gilson Lee tiba-tiba menjadi begitu pemarah, benar-benar ingin memilikinya, hatinya sedikit marah, tapi karena dilihat dengan tatapan memaksa oleh Gilson Lee, ada sebuah rasa manis dan luluh di hatinya.
Sejak Fendi kembali dan memanggil dirinya adalah Jilson Lee, dia seperti berubah menjadi orang lain. Nakal, terkadang tidak serius, tetapi dia memiliki kemampuan seperti dewa, membuat orang tidak bisa tidak menahan untuk mengagumi dirinya. Monica, kita sudah lama bersama, apakah kamu masih tidak mengerti perasaanku padamu? Aku sangat jarang bisa tergerak olehmu, kamu adalah wanita pertama yang bisa menggerakkan hatiku. Kamu terlalu bahaya menjadi polisi, aku tidak ingin kamu selalu bertemu bahaya. Kasih aku kesempatan, agar aku bisa merawatmu, aku akan memperlakukanmu dengan baik, membahagiakanmu, aku akan membuat kamu melihat seluruh potensiku. Jilson Lee melihat Monica dengan tatapan serius. Apakah kamu tahu, kata-katamu terdengar seperti seorang penjahat. Monica tiba-tiba tertawa. Hah, Jilson Lee terkejut. Tatapanmu sama seperti seorang penjahat. Monica sambil berkata, melihatnya dengan tatapan curiga. Adakah? Jilson Lee lagi-lagi terkejut, melihat Angel di sebelah. Angel semakin menyukai Jilson Lee, melihat Jilson Lee dan Monica begitu romantis, hatinya juga merasa sangat senang. Monica tidak pernah menatap pria lain dengan ekspresi seperti itu, setelah dia melihat Jilson Lee dan Monica bersama, sering membujuk ibunya untuk tersenyum, agar ibunya tidak mengatakan hal yang pasrah, dia tidak dapat menahan senyumnya yang manis, dengan kuat menganggukkan kepala. Aku membuat diriku sendiri menjadi seorang penjahat. Jilson Lee pasrah, dan melepaskan tangan Monica. Berpikir kembali kata-kata yang diucapkannya, hatinya merasa sepertinya memang sedikit mirip penjahat. Sepertinya banyak penjahat yang memaksa wanita, mengatakan hal yang dia katakan tadi. Melihat Monica dan Angel tertawa karena dirinya, dia tidak bisa menahan untuk tertawa. Dia hanya ingin berkata, dia benar-benar menyukai Monica, dia suka bersama dengan Monica. Sejak bersama dengan Monica, dia merasa setiap hari dapat mencari perasaan untuk hidup. Demi dapat dianggap oleh keluarga, umur 18 tahun kabur dari rumah, dan berlatih di medan perang. Demi dapat bertahan hidup, dan kembali di keluarga besar dengan hidup-hidup, dengan sekuat tenaga dia berlatih, melakukan apa saja untuk meningkatkan kemampuannya. Terkadang dia merasa dirinya bukanlah seorang manusia, dia hampir merasa dirinya seorang robot perang. Tapi saat dia tersadar kembali, dia bertemu dengan Monica, dan dianggap suami oleh Monica, dan selalu berada di sampingnya, dia merasa sudah mengembalikan kenangan indah yang pernah hilang dari hidupnya. Fendi bodoh. Tiba-tiba, sebuah lengan dengan kuat merangkul lehernya. Jilson Lee masih belum menyadari apa yang terjadi, sudah ditarik oleh Danny Han ke meja yang meletakkan wine. Fendi bodoh, sudah menjadi berandalan. Sudah berani merokok sekarang. Kenapa? Sudah ingin menjadi preman, belajar bagaimana preman merokok. Danny Han mengenakan jas yang gagah, Monica dan Angel yang terkejut, Danny Han mendorong Jilson Lee sekuat tenaga, suara keras terdengar dari tubuh Jilson Lee yang menabrak meja wine, dan membuat Jilson Lee sedikit merasa pusing. Danny Han yang mengisap rokok, dengan nada suara yang aneh berkata, ayo, Kak Danny ingin minum, ayo tuangkan segelas untuk Kak Danny. Kurang ajar, melihat ada orang berani mencari gara-gara dengan Jilson Lee, Kak Bion berdiri dengan anak buahnya merokok, langsung melemparkan rokok yang ada di mulutnya, membawa anak buahnya berjalan menuju Jilson Lee. Kurang ajar, melihat Danny Han berani membuli Jilson Lee, Tommy juga sedikit tertegun, dessert yang ingin dimakannya dengan cepat dia memasukkan ke mulutnya. Leo yang sedang merokok pun terkejut, dengan cepat melihat kemampuan Danny Han. Orang biasa. Sedangkan wajahnya memucat dan lingkar matanya yang hitam, caranya berbicara sedikit terengah-engah, di keningnya mengeluarkan banyak keringat dingin, sekali lihat pasti penderita gagal ginjal, beraninya dia melawan Jilson Lee. Bodoh. Navier juga sedikit tertegun, langsung memegang tabung kecilnya. Tabungnya adalah salah satu dari 10 alat keluarga Tang, termasuk sebuah sindiran. Rupanya masih ada yang meremehkan Jilson Lee, apakah dia ingin mati? Ekspresi Chris Chen, Yoni dan Lisa langsung berubah, mereka mengkhawatirkan keadaan Danny Han. Rupanya salah satu dari dua tetua kota Gambir dulu, Danny Han. Ethan dan Luna berdiri bersama, melihat Danny Han yang mendorong Jilson Lee, mata mereka terbelalak. Hah, Arifin Han sedikit memejamkan mata, melihat ke arah Jilson Lee dan Danny Han yang bermasalah. Akan ada hal menarik yang terjadi. Bab 100 Jilson Lee marah. Saat itu, Arifin Han sudah mengerti, Monica memang sudah menikah, dia menikah dengan anak muda yang bernama Jilson Lee. Dia selalu menyukai Monica dan merasa bahwa Monica adalah istri di masa depannya, tapi siapa yang menyangka Monica sudah menikah dengan lelaki lain, saat dia mendengar ini perasaannya seperti ada petir yang menyambar di langit cerah. Dia marah dan tidak menerima ini. Mengetahui informasi ini, dia sangat ingin memukul Jilson Lee, dan memaksa Jilson Lee untuk menceraikan Monica.
Tapi karena statusnya berbeda dari pria biasa yang bisa sesukanya untuk bertindak cemburu, dia hanya bisa menelan rasa ketidakrelaan ini saja. Sekarang dia melihat ada seorang lelaki yang berurusan dengan Gilson Lee, dia tidak bisa menahan rasa gembira di hatinya. Sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk bersama dengan Monica. Sekalipun Monica sudah menikah, tetapi kecantikannya tidak kalah dari yang dulu, malah dia terlihat lebih cantik, dia menjadi lebih suka tersenyum, wajah cantik putihnya terkadang sering memerah, membuat orang tidak bisa menahan untuk menyukainya. Yang dia sukai adalah rupanya, asalkan dia tidak berubah menjadi gendut dan jelek, sekalipun dia sudah menikah 2 kali, dia masih tetap bisa menerimanya. Mungkin ke depannya dia akan bersama dengan Monica, tapi karena dia sekarang bukan lagi perawan, ini membuat dirinya memiliki sebuah keraguan, tapi asalkan dia bisa menahan itu semua akan tidak apa-apa. Dia adalah seorang yang sangat berbakat, dia hanya membutuhkan sebuah pakaian yang indah, dia bisa tidak memperdulikan perasaannya. Dia adalah Grandmaster, dan memiliki status keluarga yang berkuasa. Tapi Gilson Lee, selain penipu tidak ada kemampuan lain bukan? Wanita cantik seperti ini diberikan padanya, apa dia bisa mempertahankannya? Mungkin hari ini, setelah Monica melihat Gilson Lee dipermalukan dengan pemuda keturunan kaya, di dalam hatinya mungkin akan malu, sedikit demi sedikit akan menjauhinya. Tidak perlu dia turun tangan, Monica mungkin akan bercerai dengannya, sampai saat itu dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Monica. Asalkan aku ingin, di dunia ini tidak ada yang tidak dapat aku miliki. Aku memiliki potensi, status, kedudukan, Gilson Lee, aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan untuk bersaing denganku, walaupun kamu mendapatkan Monica terlebih dulu, tapi Monica suatu saat akan pergi dan menghilang, dan masuk ke dalam pelukanku. Cuma Monica bukanlah perawan lagi. Berpikir sampai di sini, dalam hati Arifin Han sangat benci. Sedangkan di sini, Kak Bion melihat Denny Han rupanya berani dia tidak menghormati Gilson Lee, dia sudah membawa anak buahnya ke sana. Di hatinya, Gilson Lee adalah orang nomor 1, dia sudah mengalahkan Angga orang nomor 1 di kota Gambir siapa yang berani bermasalah dengannya. Dia mengalahkan Angga, berarti potensi dia lebih kuat dibanding Angga, walaupun dulunya Arifin Han bertemu dengan Angga dia juga tidak berani membuat kesalahan. Orang ini cari mati. Kak Bion tidak menunggu Gilson Lee berbicara, dia berencana untuk memberi pelajaran pada Denny Han. Tapi, saat Kak Bion membawa anak buahnya berjalan ke samping Gilson Lee, berencana untuk membawa Denny Han keluar, sekelompok orang berjas datang, seseorang berbadan besar langsung memisahkan Gilson Lee dan Denny Han. Dia adalah kepala keamanan acara ini, acara malam ini diadakan oleh Lean, dia melihat sendiri Lean menyambut Gilson Lee dengan hangat, di acara ini dia tahu siapa kedudukannya yang penting. Dia harus melindungi Gilson Lee, setelah memisahkan Gilson Lee dengan Denny Han, dia langsung berkata kepada Denny Han, "Tuan, sepertinya hari ini Anda sudah minum terlalu banyak." Kenapa? Denny Han melihat seluruh tamu di pesta itu melihat ke arahnya, 2 kelompok pria berjas datang ke arahnya, dia mengedipkan matanya sedikit terkejut. "Tuan Lee adalah tamu istimewa bos kami, harap Anda menghormatinya sedikit." Kepala keamanan berkata tanpa ekspresi. "Hah, Tuan Lee." Denny Han membuka matanya lebar-lebar. "Benar, dia adalah Tuan Gilson Lee, dan dia adalah tamu istimewa bos kami yaitu Tuan Lean, Anda tidak seharusnya melecehkannya seperti ini. Jika kamu bosan, harap Anda naik ke dalam lift di sebelah kanan turun ke lantai 2, pusat rekreasi hotel ini cocok untuk Anda beristirahat. Jika kamu mabuk, aku bisa membawamu untuk sadar dari alkohol." Kepala keamanan dengan wajah yang tegas berbicara. "Kurang ajar." Denny Han menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Kamu berkata kasar." Pandangan mata dingin kepala keamanan melihat Denny Han. "Tuan Gilson Lee, apanya, kamu sedang bercanda denganku? Namanya Fendi, dia adalah teman sekolah dari kecil hingga remajaku dulu, selalu dibully olehku. Aku beritahu, dari kecil sampai besar, dia adalah orang paling pengecut di sekolah kami. Keluarganya sangat miskin, kamu salah orang pasti." Denny Han tertawa terbahak-bahak. "Apa?" Setelah mendengar ucapan Denny Han, tamu yang tidak mengetahui status Gilson Lee yang berada di aula semuanya terkejut. Ekspresi Lean juga sedikit berubah, dengan terkejut melihat ke arah Fanny. Rio, Sano dan John masing-masing membawa sekelompok anak buahnya, semuanya dengan bersemangat melihat ke sana. Jennifer dan 2 siswi Fendi lainnya pun merasa canggung, mereka merasa Denny Han cukup kejam, rupanya di depan umum mempermalukan Fendi. Wajah Beatrice memucat, tidak peduli sepatu tinggi yang dia kenakan, dengan cepat berlari ke arah Gilson Lee, dan berdiri di samping Gilson Lee, menatapnya dengan tatapan orang bodoh. Orang lain tidak mengetahui status Gilson Lee, tapi dia tahu.
Dia sendiri melihat, kemampuan Jilson Lee sangat kuat, saat bertarung dengan Leo, mereka berdua tidak berhenti menembus setiap lantai, seperti dua dewa yang sedang bertarung. Dia pernah di ruangan interview menembakkan pistol, menakuti bawahannya sendiri. Dia tahu emosi Jilson Lee tidak baik, dia akan lembut pada beberapa orang, tidak peduli bagaimana dikhianati tetap tidak marah, tapi untuk beberapa orang, dia sangat kejam. Dia melihat sesuatu di pinggangnya menonjol, sangat jelas ingin mengeluarkan pistol, dia sangat takut Jilson Lee menembak mati Denny Han. Langsung berbisik di telinga Jilson Lee, "Lee, Direktur Lee, kamu anggap saja tidak mengenalnya. Dia adalah teman sekolah Fendi dari kecil hingga besar, keluarganya sangat kaya, makanya dia sangat meremehkan keluarga Fendi yang miskin, saat sekolah selalu membuli Fendi. Sebelumnya dia yang mengajak kamu makan, aku merasa sepertinya dia ingin mempermalukanmu di acara reuni, makanya aku menolak. Dia tidak dewasa, kamu jangan sampai mempermasalahkan hal ini, jangan memakai pistol untuk memukulnya. Di acara hari ini banyak orang penting yang datang, kalau kamu gegabah akan bermasalah. Denny Han, di sini tidak menyambut kamu, harap kamu pergi dari sini." Monica dan Stella juga berjalan kemari, tatapan matanya sangatlah dingin. Monica pada dasarnya tidak tahu status Jilson Lee, hanya dia merasa Jilson Lee kabur saat itu karena menerima perintah dari atasan, makanya bisa menjadi seperti ini. Dia dan Fendi dari kecil hingga dewasa,